Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berjasa tapi jenius. Semikonduktor merupakan struktur material yang memiliki sifat konduktivitas menengah. Semikonduktor merupakan material yang sangat penting dalam berbagai pengaplikasian teknologi tinggi, seperti sistem komputasi, robotik, perangkat-perangkat berbasis microchips, IC atau prosesor, teknologi LED, sensor, implan, dan berbagai teknologi pengaplikasian energi, dan sebagainya. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus sering mengulas tentang berbagai mekanisme, struktur, sifat, proses pembuatan berbagai pengaplikasian di berbagai bidang teknologi, terutama microchips. Iya, semikonduktor umum yang umum digunakan dalam berbagai teknologi tinggi seperti microchips. Umumnya menggunakan bahan-bahan atau material berbasis silikon, gallium nitrida, germanium, dan lain-lain, yang umumnya didoping khusus dengan material-material dengan konduktivitas tipe N atau negatif dan tipe B atau positif. Memasukkan doping pada substrat semikonduktor sangatlah penting untuk memfasilitasi pergerakan dan kinerja arus listrik dalam sistem. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman simak dalam konten Profesor Kardus sebelumnya. Dan yang akan Profesor Kardus bahas kali ini adalah sebuah konsep terbaru yang diciptakan dan dikembangkan oleh tim peneliti Universitas Linköping, Swedia, di mana mereka berhasil menciptakan keadaan semikonduktor organik yang didoping khusus dengan udara, seperti halnya oksigen 1, O2, atau hidrogen, agar mendapatkan sifat konduktivitas tinggi. Tak hanya itu, digadang-gadang doping udara ini diketahui jauh lebih efisien, lebih murah, ramah lingkungan daripada sistem doping material tipe N dan B pada semikonduktor umum, seperti halnya silikon yang kerap menggunakan doping dari unsur-unsur seperti boron, antimon, fosfor, arsenik, gallium, dan lain-lain. Menurut Kepala Tim Peneliti Universitas Linköping, Profesor Simon Fabiano, konsep ini sangat menjanjikan untuk pengaplikasian berbagai teknologi masa depan yang lebih murah, terutama teknologi-teknologi yang menggunakan semikonduktor organik, seperti halnya sistem elektronik digital, LED, sensor, sel surya, dan lain-lain. Ya, pengaplikasian konsep ini murni menggunakan material semikonduktor organik. Semikonduktor organik merupakan jenis material semikonduktor yang menggunakan struktur bahan-bahan organik seperti susunan molekul atau polimer terikat kovalen, seperti halnya atom-atom karbon dan hidrogen yang disintetik khusus dengan berbagai unsur lain yang menghasilkan bentuk kristal molekuler atau film tipis amorf berwujud plastik konduktif. Semikonduktor organik umumnya jauh lebih murah dan mudah disintetik daripada jenis semikonduktor silikon, germanium, atau gallium nitrida yang umum digunakan untuk microchips teknologi tinggi. Kelemahan semikonduktor organik daripada semikonduktor anorganik adalah sifatnya yang memiliki tingkat mobilitas elektronik jauh lebih rendah. Karena itu, semikonduktor organik jarang digunakan untuk sistem chips dengan susunan komponen-komponen besar. Kelemahan mobilisasi sistem elektronik inilah yang nantinya akan di-upgrade oleh para tim peneliti Universitas Linköping, di mana inti dalam eksperimen ini adalah untuk meningkatkan tingkat konduktivitas arus dalam semikonduktor organik dengan menggunakan konsep dopan atau doping udara seperti halnya oksigen dan lain-lain. Doping atau penambahan material atau unsur tambahan pada material sangat umum dilakukan dalam dunia semikonduktor. Doping ditujukan untuk mengubah keadaan sifat semikonduktor menjadi lebih baik. Di sini, dopan atau doping oksigen yang beroperasi pada keadaan suhu kamar dikembangkan untuk menghasilkan sifat konduktivitas lebih tinggi. Di sini, para tim ilmuwan menciptakan struktur material menggunakan semikonduktor organik, yakni plastik konduktif yang terbuat dari paduan molekul karbon, di mana plastik-plastik konduktif tersebut akan direndam oleh larutan garam khusus. Larutan garam diresapkan pada plastik konduktif agar bertindak sebagai fotokatalis. Fotokatalis berasal dari dua kata, foton dan katalis. Katalis merupakan zat yang dapat mengubah laju reaksi kimia. Katalis yang digunakan di sini adalah larutan garam khusus. Di sini, garam khusus akan dapat merubah laju reaksi kimia jika terkena cahaya atau foton. Karena itu, untuk mengaktifkan keadaan fotokatalis, substrat akan dipapar oleh sinar atau cahaya selama beberapa waktu. Konsep ini seperti halnya yang terjadi pada proses fotosintesis yang mengubah cahaya untuk menghasilkan reaksi kimia
Pengaktifan fotokatalis akan menghasilkan reaksi kimia unik pada material, di mana fotokatalis dapat mengantar dan menjemput elektron. Sedang untuk menghasilkan konduktivitas yang lebih maksimal, oksigen kemudian dipaparkan untuk doping material lanjutan, hingga menghasilkan konduktivitas tipe P atau positif. Doping oksigen akan menghasilkan sifat yang jauh lebih konduktif daripada keadaan semikonduktor organik pada umumnya. Ya, material semikonduktor organik yang didoping udara nantinya diharapkan dapat diaplikasikan untuk berbagai jenis teknologi modern dengan kemampuan yang lebih unggul daripada semikonduktor organik umum. Dan berikut informasi dari Profesor Kardus tentang eksperimen semikonduktor organik doping udara yang dilakukan oleh para tim ilmuwan Universitas Linköping, Swedia. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Linköping University mengabarkan.